알겠니? 그래도 전 3등보단 윤서가 항상 저보다 잘하니까. 대반이다. Somi bertanya kepada ayahnya di mana ibunya berada, dan ia menjawab bahwa istrinya sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tak lama kemudian, Ayon mulai mencari kartu yang digunakan untuk mengakses VIP. Sementara itu, Joan menerima sinyal bahwa polisi akan segera datang, sehingga ia meminta anak-anak segera pergi. Ayon mendesak Han Chol-soo untuk memberitahu kegunaan kartu tersebut, namun Han Chol-soo mengaku tidak tahu karena ia takut akan dibunuh jika membocorkannya. Mereka pun buru-buru meninggalkan rumah Somi, namun, anak buah Jung Yun sudah lebih dulu masuk ke rumah tersebut. Jung Yun gagal menemukan mereka, tetapi kesal karena Han Chol-soo meremahkannya. Dalam amarahnya, Jung Yun memutus tali yang menahan Han Chol-soo. Ketika anak-anak berusaha kabur, pengawal Jung Yun datang mengejar mereka. Semua berlari, tetapi Jung Yun berhasil menemukan mereka. Mereka terpaksa berpencar untuk menyelamatkan diri. Somi dan Joan bertarung melawan para pengawal, sementara Ayon bersembunyi dari Jung Yun. Saat polisi tiba, Ayon sengaja menabrakkan diri agar Jung Yun tidak sempat menembaknya. Keempat anak itu berhasil melarikan diri dari pengejaran. Jung Yun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kim Se-hee, dan terungkap bahwa orang yang membantu mereka adalah Woo Tae-sik. Kim Se-hee juga mengetahui bahwa Ayon ikut membantu mereka. Sudah 20 tahun sejak Kim Se-hee kehilangan Ayon, dan ia memerintahkan Jung Yun untuk membawanya hidup-hidup. Ayon dan kawan-kawan harus berpindah tempat. Mereka memutuskan tinggal sementara di sebuah tempat judi yang tidak terpakai. Ayon meminta maaf karena membawa mereka kembali ke tempat itu, tetapi yang lain tidak mempermasalahkannya. Bahkan mereka senang karena tempatnya cukup luas. Mereka pun mulai menata kamar masing-masing. Saat istirahat, Ayon melihat Sok-soo termenung. Ia mendekat dan bertanya apa yang dipikirkan. Sok-soo lalu bertanya tentang ibu Ayon di masa lalu. Ayon menjawab bahwa ibunya ingin menjadi wanita paling bersinar di dunia. Sementara itu, Kim Se-hee menemui seorang pastor yang disarankan nyonya besar untuk ditemuinya. Nyonya besar tidak bisa memiliki anak, sehingga ia meminta bantuan Kim Se-hee untuk mendapatkan anak yang cocok baginya dan suaminya. Kim Se-hee pun memberikan 1 tas uang sebagai sumbangan kepada pastor. Pastor menyebut bahwa suami nyonya besar adalah orang yang penurut terhadap istrinya. Di sisi lain, Ayon menemui ibu Siwoo untuk menanyakan kabar Siwoo. Ibunya pura-pura sedih dan mengatakan belum ada kabar dari anaknya. Ayon pun berpamitan, namun ibu Siwoo tiba-tiba menanyakan sepatu yang ia kenakan. Hal ini tentu membuat Ayon curiga. Sementara itu, polisi menginvestigasi markas Woo Tae-sik. Detektif Chai menemukan foto yang sedikit terbakar, lalu mendapat informasi dari Ji-hyuk kalau ponsel yang kemarin mengalami kecelakaan adalah milik Tae-sik. Anak-anak masih belum tahu kegunaan kartu VIP. Tiba-tiba, Joa mendapat kabar bahwa Han Chol-soo meninggal. Ponsel Han Chol-soo yang mereka curi kemudian berdering, panggilan dari istrinya. Joan mengangkatnya, namun sang istri pura-pura berkata bahwa suaminya tidak perlu datang. Somi tahu bahwa ibunya sedang diawasi, karena terdengar nada ketakutan dalam suaranya. Dugaan mereka benar, Jung Yun memang mengancam ibu Somi untuk memancing Somi dan kawan-kawan ke rumah sakit. Somi merasa sedih atas keadaan ibunya, tetapi Ayon memutuskan untuk menemuinya. Ia juga ingin menanyakan kegunaan kartu VIP. Sementara itu, Kim Se-hee kembali bertemu Nyonya Besar. Nyonya Besar meminta agar kerahasiaannya terjaga dan menginginkan jaminan dari kesepakatan mereka. Ia juga tahu bahwa anak Kim Se-hee cerdas, sehingga ingin menjadikannya anak angkat. Saat kembali ke rumah, Kim Se-hee berkata kepada Ayon bahwa ia adalah anak yang berharga dan memintanya untuk membantu. Ayon hanya bisa menuruti. Anak-anak lalu berangkat ke rumah sakit jiwa. Sok-soo menempelkan GPS ke mobil Jung Yun, lalu mereka menyelinap masuk ketika perawat tertidur. Ayon dan Sok-soo mencari ibu Somi di setiap kamar, namun tidak menemukannya. Saat mereka kembali, perawat sudah bersiap menyerang. Bersamaan dengan itu, anak buah Jung Yun juga datang mengejar. Ayon dan Sok-soo melarikan diri ke tangga dan bertarung melawan gerombolan tersebut. Tak lama, Somi dan Joan masuk membantu. Setelah mencari, Somi menemukan nama ibunya di salah satu ruangan. Ia akhirnya bertemu kembali dengan sang ibu setelah lama terpisah. Somi bertanya mengapa ibunya menyembunyikan bahwa ia anak adopsi. Sang ibu menjawab bahwa sejak awal bertemu, ia sudah menganggap Somi sebagai anaknya sendiri.
Saat Somi menanyakan kartu VIP, ibunya memperingatkan bahwa pemilik kartu itu adalah orang yang sangat berbahaya. Joan lalu mendesak mereka untuk segera keluar, namun para perawat menyerang. Somi dan Joan melawan, tapi anak buah Jung Yun juga ikut menyerang. Ibu Somi meminta mereka segera pergi dan ia yang akan menghalangi mereka. Di sisi lain, Ayeon bertarung sengit melawan Jung Yun. Soksu berhasil menghentikan Jung Yun dan membawa Ayeon kabur. Mereka kemudian bergabung dengan Somi dan Joan untuk melarikan diri. Jung Yun kembali dengan luka di punggung. Setelah diobati, Kim Se-hee datang. Jung Yun meminta maaf, namun Kim Se-hee menenangkannya. Diceritakan bahwa saat remaja, Jung Yun gemar tinju, namun pernah kalah dan menyerang lawannya secara brutal. Lawannya menghina Jung Yun sebagai anak pembunuh, karena ayahnya membunuh ibunya sendiri. Saat itulah Kim Se-hee datang, menawarkan diri menjadi sosok ibu baginya. Itulah awal pertemuan mereka, meski hingga kini Jung Yun tidak pernah memanggil Kim Se-hee dengan panggilan ibu. Sementara itu, Ayeon berjanji kepada Somi bahwa ia akan membawa ibunya kembali setelah semua urusan selesai. Tak lama kemudian, Joan menerima informasi dari GPS yang mereka pasang di mobil Jung Yun. Anak-anak pun segera menuju lokasi tersebut dan mengawasinya dari kejauhan. Di sisi lain, Detektif Chai tampak sangat kesal karena kasus yang ia selidiki tiba-tiba dihentikan. Ia menemukan foto Ayeon bersama anak-anak lainnya, namun merasa ada sesuatu yang janggal. Tak lama kemudian, ia juga menemukan informasi tentang kematian anak dari anggota Dewan Kang. Anak tersebut bernama Kwang Sung-woo, yang kini dikenal sebagai Soksu. 3 tahun lalu, Kwang Sung-woo diduga mengakhiri hidupnya karena menjadi korban perundungan teman-temannya. Setelah membandingkan foto lama Kwang Sung-woo dengan Soksu, kecurigaan Detektif Chai semakin menguat. Setelah menunggu cukup lama di lokasi, tiba-tiba banyak mobil berdatangan. Ayeon dan Soksu pun berpura-pura menjadi tamu VIP. Mereka membawa kamera tersembunyi yang disamarkan dalam sebuah pulpen di saku Ayeon. Setelah keluar dari lift, mereka diminta mengenakan topeng agar identitas masing-masing tidak diketahui. Ternyata, tempat yang mereka datangi adalah arena pelelangan bayi. Seorang pemandu memperkenalkan bayi yang lahir dari orang tua dengan tingkat kecerdasan tinggi. Para pelanggan langsung berebut untuk menawar bayi tersebut. Melihat hal itu, anak-anak adopsi yang hadir menjadi sangat marah, karena mereka menyadari bahwa dulunya mereka juga diperlakukan seperti barang dagangan. Di tengah keramaian, Ayeon melihat kehadiran Kim Se-hee. Saat mereka berpapasan, Ayeon mencoba mengejarnya, namun Soksu menghentikannya. Terungkap bahwa saat Ayeon kecil, ia sering meraih peringkat 2, yang membuat Kim Se-hee sangat marah dan tersinggung. Kim Se-hee selalu ingin anaknya menjadi nomor 1, dan merasa harga dirinya terinjak jika ada yang lebih baik darinya. Bagi Ayeon, meraih peringkat 2 sudah lebih baik daripada berada di posisi 3. Namun bagi Kim Se-hee, hal itu tetap tak bisa diterima. Kim Se-hee lalu mengatakan bahwa sosok yang sebenarnya ingin Ayeon kalahkan adalah ibunya sendiri. Mendengar hal itu, Ayeon hanya terdiam ketakutan. Saat Ayeon masih kecil, ayahnya membelikan rumah baru untuk keluarga mereka. Tak hanya itu, ia juga menghibahkan seluruh propertinya kepada istrinya, Kim Se-hee. Sebagai istri, Kim Se-hee tampak sangat bahagia. Namun di balik senyum itu, ia menyimpan rencana jahat. Ayah Ayeon adalah ahli bioteknologi ternama. Suatu malam, Kim Se-hee menuangkan anggur untuk suaminya. Namun minuman itu telah ia campur dengan obat-obatan. Setelah meminumnya, sang ayah merasa aneh, lalu kesakitan, kehilangan kendali, dan akhirnya sekarat. Begitu semua properti resmi menjadi miliknya, Kim Se-hee menghabisi suaminya sendiri. Ayeon kecil yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam, sebelum Kim Se-hee menyeretnya pergi. Di masa kini, Detektif Chai mendatangi anggota Dewan Kwon untuk mencari informasi tentang kematian putranya, Sung-woo. Saat Chai menunjukkan foto yang mirip dengan Sung-woo, anggota Dewan itu terkejut namun marah karena masa lalu anaknya diungkit kembali. Sementara itu, Ayeon belum bisa melupakan tatapan ibunya. Soksu datang menemuinya dan mengajaknya fokus pada penyelidikan. Mereka menduga ada sindikat yang mengatur perdagangan anak adopsi, bahkan menciptakan bayi melalui donor sel telur dan sperma. Sebuah pabrik bayi ilegal. Anak-anak yang lahir dari sini tak pernah tahu siapa orang tua mereka. Joan yakin Kim Se-hee adalah dalangnya. Mereka menelusuri para pendonor, salah satunya Lee Soo-jin, mahasiswi kedokteran. Ayeon memata-matainya di sebuah klub, mencuri kartu VIP-nya, dan menyusup ke fasilitas rahasia. Di sana, banyak wanita digiring masuk tanpa boleh berbicara, lalu diperiksa, dibius, dan diambil sel telurnya. Saat hendak disuntik, Ayeon melawan dan kabur ke ruang server untuk mencuri data. Sementara itu, Kim Se-hee bernegosiasi dengan anggota Dewan Kwon.
Ia mengaku putra Kwon masih hidup dan menawarkan untuk menyingkirkannya jika undang-undang biotika dihapus. 몇 줄만 좀 오는 제가 책임지고 확실하게. Di tempat lain, seorang perawat rumah sakit menyadari bahwa ada seorang pasien yang hilang. Setelah memeriksa kamarnya, ia menemukan salah satu perawat pingsan, lalu memberitahu tim keamanan bahwa ada penyusup yang masuk ke tempat mereka. Di fasilitas tersebut, Ayeon menemukan tempat penyimpanan data dan mentransfernya ke komputer Joan untuk diambil datanya. Jung Yun tampak kesal karena salah satu penjaga memberikan alat pelacak yang ditemukan di mobilnya. Ia menyadari ada penyusup dan memerintahkan pencarian besar-besaran. Ketegangan memuncak ketika Kim Se-hee tiba di kediaman Nyonya Besar dan mendengar laporan tentang adanya penyusup. Pada saat itu, Kim Se-hee diundang untuk menemui suami Nyonya Besar yang ternyata adalah calon presiden. Sebagai balas budi atas kesediaan Kim Se-hee menyerahkan anaknya, calon presiden tersebut berjanji akan melegalkan penelitian yang sedang dilakukan oleh Kim Se-hee. Dalam kekacauan, Ayeon berusaha kabur dan masuk ke dalam suatu ruangan dan bertemu dengan Ayeon remaja. Ia tampak terkejut melihat Ayeon di sana karena mereka sama-sama anak adopsi Kim Se-hee dengan nama yang sama. Dalam pelarian, Ayeon menemukan ruangan penting berisi tabung sampel sel telur yang siap diubah menjadi bayi dan berkas-berkas mengenai anak yang dijadikan penelitian tersebut. Ayeon remaja mulai merasa curiga. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari Si Woo yang memintanya untuk membantu. Mendengar itu, Ayeon terkejut dan segera berlari. Namun, langkahnya dihadang oleh para pengawal. Di saat yang sama, Ayeon dewasa berusaha melarikan diri dari ruangan tempatnya dikurung. Sementara itu, Jung Yun berhasil membuka pintu dan mendapati bahwa Ayeon telah kabur. Seluruh staf dan perawat pun segera dikumpulkan di lobi. Saat Ayeon hendak keluar, ia dipanggil untuk ikut berkumpul. Para pengawal lalu memerintahkan perawat melepas masker mereka. Ketika salah satu pengawal mendekat, Ayeon dengan sigap menyerangnya, menodongkan pistol, dan mengancam mereka. Ia pun segera berlari untuk melarikan diri, namun Jung Yun bersama pengawal lainnya langsung mengejarnya. Ayeon menembakkan beberapa tabung hingga mengeluarkan asap, lalu masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi berbagai sampel. Saat pengawal mulai mendekat, ia melawan dengan sengit. Dari belakang, Jung Yun mengacungkan pistol ke kepalanya, namun Ayeon berhasil menghindar dan melarikan diri. Tak berhenti di situ, Ayeon meledakkan tabung-tabung di ruangan tersebut, memicu ledakan besar yang membakar sebagian area itu. Tak lama kemudian, Kim Se-hee datang dan melihat wajah Ayeon. Untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, ia kembali menatap wajah anaknya.